Amin. Pantas nada dan suara itu indah. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah atau Misa. 40 hari yang lalu kita merayakan perayaan Tuhan kita Yesus Kristus yang bersuka cita dan semarak. Dan saat ini kita kembali diundang untuk mengenangkan hari suci Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Lewat peristiwa ini, Maria dan Yosef tidak hanya mau memenuhi tuntutan Taurat, tetapi juga mereka ingin memperkenalkan siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Maka terdorong oleh Roh Kudus pula, Simeon dan Anna datang ke Gereja untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, kedatangan Sang Terang dalam diri Yesus yang terang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan peristiwa di mana Yesus dipersembahkan kepada Isa dalam bait Allah, mari kita juga senantiasa mengenangkan bahwa setiap kita diundang oleh Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya, mempersembahkan hidup kita kepadanya, agar kita sungguh menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan sendiri untuk menjadi terang dan jalan bagi sesama yang lain di dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk keselamatan ini dengan terlebih dahulu kita mohon kepada kepadanya atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
memuji bersyukur padamu, ya Allah Kudus. Ya Tuhan Bapa Surgawi, langit dan bumi, namamu akan bersyukur padamu, ya Allah Kudus. Yesus Kristus, bersyukur padamu, ya Allah Kudus. Bersyukur padamu, ya Allah Kudus.
supaya ia berhasil menjalani hadapan Tuhan yang mengajar itu dengan mendadak akan masuk ke dalam malaikat perjanjian yang dari itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat mengetahui apabila ia mengatakannya? Sebab ia melaksanakan tukang pengertian dan sebagai sama tukang pengertian. Ia akan hidup seperti orang yang melakukan perak, dan ia mengatakan orang yang mengujikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kebenaran kepada Allah. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan mengangkat hati kita, seperti perak yang berwarna dan seperti kain kabut yang sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan.
Dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang yang mempercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah daging. Maka Yesus bersama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh bagiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada Allah. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menarik belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa, karena ia sendiri telah menderita karena percobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang mencobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bersama rohmu. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian menurut Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan kepada Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung berukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, ketika Yesus anak itu dibawa masuk ke dalam rumahnya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatapnya sambil memuji Allah katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan, yang telah menyediakan jalan ke segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria akan heran akan segala sesuatu yang kita
Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan kepada orang Israel, serta untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati pada orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari situasi namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan seluruh Israel. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut rukun Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sewaktu Tuhan dan keselamatan yang datang daripadamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di gereja atau gereja. Dalam tradisi pada pesta ini akan diadakan pemberkatan ini untuk mengingatkan kita bahwa Yesus dipersembahkan kepada Allah itu adalah sang terang yang datang menerangi setiap kegelapan di dalam kehidupan kita. Tetapi peristiwa ini atau kebiasaan ini sering kali tidak dilaksanakan di dalam gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Maria dan Yusuf sungguh taat pada segala peraturan dan ketetapan
Dan penggenapan kata itu dalam Yesus berperan tidak hanya berjalan muluk-muluk, tetapi kedatangan Sang Putra Allah itu akan senantiasa ditolak oleh orang-orang yang mengakui bahwa Dia adalah Putra Allah dan orang-orang yang tidak mengakui akan keberadaan Allah sendiri. Bahwa dalam masyarakat kita berurusannya, Yesus tidak hanya berjalan dengan situasi yang aman-aman saja, bahwa semua orang akan menanggung Dia dan bersukacita, tapi kebanyakan ketika Dia melakukan masyarakat tugas berurusan papanya, kerap kali Dia ditolak, diusir dan diancam untuk hidup. Peristiwa seperti ini tidak hanya dialami oleh Sang Putra Allah, tetapi juga dialami oleh Maria sendiri sebagai ibu yang setia mendampingi Yesus dalam masyarakat tugas berurusan yang Bapa percayakan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak hanya Simeon yang menyambut kedatangan Yesus sebagai Allah yang bersukacita, tetapi Hana seorang anak perempuan yang juga sudah lanjut usia dengan bersukacita menyambut dan memuji Allah karena Ia juga telah melihat kedatangan Sang Yesus. Hana dengan bersukacita memuji kemuliaan Allah karena ia telah melihat Allah yang sesungguhnya yang datang dalam diri Yesus Putra. Pujian yang disampaikan oleh Hana kepada Allah adalah ungkapan iman yang paling mendalam yang ia harapkan berkat kedatangan Yesus Sang Putra Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, persembahan Yesus di hari Allah merupakan simbol kehadiran Allah yang membebaskan umatnya. Yesus Sang Putra itu adalah perempuan yang sudah lama dijanjikan atau disampaikan oleh para nabi. Dan Simeon melihat dalam diri Yesus yang datang itu sang terang yang membebaskan, sang terang yang datang menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari peristiwa persembahan Yesus di kisah ini mengajak kita semua untuk melihat dari mana diri kita di hadapan Allah. Kita juga diajak oleh Allah untuk mempersembahkan diri kita kepada, mempersembahkan seluruh hidup kita kepada, agar Dia pun juga menjadikan kita sebagai tanda dan sarana untuk menghadirkan terang yang membawa pembebasan, terang yang membawa keselamatan bagi banyak orang di tengah-tengah dalam dunia saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari peristiwa yang kita rayakan pada hari ini paling kurang kita melihat ketaatan Maria Yosef untuk melaksanakan kehendak Allah. Bahwa Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus sesuai dengan hukum Tuhan sebagai wujud ketaatan mereka kepada Allah sendiri. Pertanyaan bagi kita, ketika Allah menuntut kita untuk mempersembahkan diri kita kepada-Nya dalam situasi-situasi yang menyenangkan, mungkin bisa kita melakukannya dengan sendiri. Tapi ketika kita menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan kita, apakah kita masih setia dan taat untuk mempersembahkan diri dan hidup kita kepada Allah? Bukankah sebaliknya ketika begitu pada persoalan yang melanda kehidupan kita, kita bukan lagi semakin datang kepada Tuhan,
sehingga dalam terang dan tuntunan Allah Roh Kudus kita sungguh hadir di kehidupan ini sebagai terang yang membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa keselamatan dalam kehidupan bersama. Maka marilah bagi saudara-saudara yang beriman, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun situasi yang kita alami, seraya dalam kekuatan iman pun kita melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki, yang Dia percayakan kepada kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita, kehadiran kita menjadi warna kemuliaan, warna keselamatan. Ketika kita dalam kekuatan iman mempersembahkan seluruh hidup kita, percayalah bahwa Allah akan selalu setia menyertai kita dalam segala situasi apapun. Karena Allah dalam Yesus putranya telah berjanji, Aku senantiasa menyertai kamu hingga akhir zaman. Amin. Amin. Mari kita berdiri memperhatikan kita dan berdoa kepada Allah. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan mengatakan Kristus yang hari ini dipersembahkan di Indonesia. Bagi para pejabat gereja, ya Bapa, semoga pernyataan dan keputusan para pejabat gereja menjadi kebahagiaan dunia dengan cahaya Kristus menjaga cita kasih kita. Marilah kita memohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat kita, ya Bapa, pancarkanlah cahaya Kristus pada masyarakat kami melalui kesaksian hidup beriman. Marilah kita memohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu menyadari benar-benar mengandalkan dan tetap dalam menghadapi kecil-kecilan. Marilah kita memohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga kami semakin menyadari arti pertemuan dan selalu membawakan waktu untuk sesama. Marilah kita memohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa